ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama. Halaman apa? Amin ma'asil badani. Dari depannya. Tengah ya. Walabsu zahabi. Ya. Walabsu zahabi. Itu. Sudah. Sudah itu ya. Wa safarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin. Itu belum ya? Ya. Diulangin dikit. Walabsul dhahabi, dan memakai emas, wal fiddati, dan perak, wal hariri, dan
sutra au ma aktsaruhu waznan, atau barang aktsaruhu lebih banyaknya zahab dan seterusnya, waznan timbangan minhu dari zahab, fiddah wal harir, lirrajuli bagi laki-laki al-balighi yang baligh, illa khatamal fiddati kecuali cincin perak itu ya. Jadi termasuk maksiatnya badan, yaitu seorang laki-laki memakai emas atau perak atau sutra, atau barang itu perak, emas, perak, sutra yang timbangannya lebih banyak, yakni timbangan sutra, timbangan emas dipakai campuran, tapi timbangannya lebih banyak. Bagi orang-orang laki-laki ini adalah termasuk maksiatnya badan, yakni haram, nggak boleh ya. Kecuali untuk cincin ya, kecuali laki-laki memakai cincin yang terdiri dari perak. Nah. Kemudian wal khalwatu dan menyendiri. Menyendiri itu di tempat sunyi, bil ajnabiyati dengan wanita lain. Wanita satu, lakinya satu di tempat yang sunyi. Tidak boleh. Kalau wanitanya banyak boleh. Gak apa-apa, haram memandang aja kemarin itulah. Nah, ini berdua-duaan ya, berdua-duaan di tempat yang sunyi, laki-laki dan wanita ya, laki-laki dan wanita. Jadi kecuali di tempat yang terbuka. Ini tempat yang tidak terbuka tuh di dalam rumah berduaan, padahal bukan mahramnya, bukan saudaranya ya. Wasafarul mar'ati dan berjalannya, perjalanan maksudnya, perjalanannya seorang wanita bi ghairi nahwi mahramin, tanpa ada mahram. Wanita jalan seorangan ya, tanpa ada mahramnya. Jadi kemana? Ke pasar seorangan. Kemana lagi? Ke toko seorangan, berjalanan ya. Jadi nggak ada temannya, suami, siapa mahramnya itu suami atau apa? Atau saudara ya. Walaupun diizini oleh suami. Jadi wanita ini enggak diperbolehkan keluar dari tempatnya, pondok atau rumah, itu tanpa ada yang menemani mahram ya, mahram. Atau ada yang mengatakan walaupun bersama wanita-wanita lain, banyak orangnya. Ini ikhtilaf yang ini ya. Nah, kalau banyak temannya nggak apa-apa. Kalau sendirian tadi itu tidak diperbolehkan ya. Bini-binian ke kubur juga nggak boleh ya. Termasuk harus ada mahramnya ya. Nah, nggak boleh. Maka itu hukumnya maksiat. Maksiat itu dosa ya. Nah, maka tidak boleh wanita itu ikut ke kubur, nggak usah, sudah cukup di rumah ya. Kemudian wa istikhdamil khurri karhan ya. Dan menjadikan pembantu orang merdeka
untuk melayani. Pembantu itu untuk melayani ya. Menjadikan pembantu seorang merdeka. Ya, karena dengan paksaan ya. Dengan paksaan. Jadi ada orang merdeka bukan budak dijadikan pembantu secara terpaksa. Kalau nggak mau pengen, nah maksa ya, nggak boleh. Lain kalau orang itu dengan sukarela menjadi pembantu. Di rumah sukarela menjadi pembantu. Siapa? Bukan hanya orang perempuan ya, orang laki-laki. Nah, orang laki-laki dijadikan pembantu dengan paksa di rumah. Kalau di pondok suruh kerja, dipaksa kerja, tidak apa-apa kalau di pondok. Itu kan belajar ya. Kalau di pondok itu belajar. Jadi harus suruh berjamaah sembahyang dipaksa, itu harus. Nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh ini yang menjadikan pembantu di rumah dengan dipaksa. Kalau tidak bunuh kamu. Ini maksa namanya. Kemudian wal istighfafu, dan meremehkan, melecehkan juga ya. Meremehkan atau melecehkan bil ulama'i, dengan ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Wabil imamil adili, dan dengan pemimpin yang adil. Melecehkan ya, menghina, meremehkan, nggak boleh. Sama ulama nggak boleh meremehkan, juga begitu kepada pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya nggak adil, ya nggak apa-apa, boleh ya. Cuma tidak diperbolehkan juga ghairu jaiz. Wabisaibi, dan dengan orang yang apa ya, yang saibi itu yang orang yang tua, yang berambut putih. Orang yang berambut putih tua kan, orang tua maksudnya itu. Meremehkan kepada orang yang tua. Di ulama ya, ada orang itu harus, kalau ada orang yang lebih tua, kita tidak boleh kita itu meremehkan mereka. Bagaimana caranya? Kalau ada orang yang lebih tua itu, kalau bersalaman jangan diremehkan. Artinya cium tangannya, jangan salaman, dianggap temannya aja ya. Apalagi sama orang tuanya sendiri, jangan salaman gini, cium, itu berarti menghormati. Kalau tidak berarti meremehkan. Jangan tiru-tiru orang-orang itu. Salaman sama yang lebih tua itu adalah penghormatan ya. Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yu'akkir kabirana walam yarhas saghirina. Walam ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua. Jadi kalau ada yang lebih tua itu hormati. Kamu sama kakaknya tua mana? Hormati kakak itu. Kalau salaman dicium tangannya. Jangan gini sama kakaknya. Sama siapa? Sama acilnya. Tua mana kamu sama acilnya? Nah, salamannya harus dicium ya. Salaman. Cium itu dengan hidung, bukan dengan di dahi ini. Kalau ini orang sakit namanya. Kalau salam orang sakit. Ya, hati-hati, jangan niru-niru orang. Jadi menghormati itu di sini adalah kita kalau bersalaman mencium tangannya. Karena ini adalah menghormati guru-guru ya.
Kita nggak boleh ngomong kecuali kita itu diperintah oleh guru. Jadi orang kalau memang kalau orang itu menghormati orang tua, menghormati orang yang sudah berambut putih, itu nanti ketika dia itu sakarat, jadi nanti dihormati oleh malaikat. Ya. Kalau sekarat dihormati, yani begitu juga sama orang-orang. Kalau orang itu pemuda biasa menghormati orang tua, maka dia nanti di akhir umurnya pun kalau sudah tua akan dihormati orang. Kalau kamu dari muda nggak menghormati orang tua, nanti kamu tua nggak dihormati orang. Apalagi sama orang tuanya ya, sama orang tuanya nggak menghormati. Nanti kamu kalau sudah punya anak, anaknya tidak mau menghormati kamu. Hati-hati ini ya. Bukan karma itu, memang begitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'adatul wali, dan menyakiti wali. Wali itu orang soleh ya. Orang soleh, para aulia, kita itu menyakiti wali. Nah, jadi ada dua dalam kehidupan ini. Orang yang menyakiti wali itu berarti akan diperangi oleh Allah. Dan yang kedua, orang yang tetap menjalankan menjalankan rentenir atau menjalankan riba, sudah tahu bahwa itu riba, tapi dia tidak mau meninggalkan, maka orang ini akan berarti mengajak perang kepada Allah. Dua ya. Wali itu begitu ya. Nah, makanya termasuk maksiat, dosa orang yang menyakiti wali, baik dengan omongannya ataupun dengan perbuatannya. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka orang itu benar-benar telah mau berperang kepada aku. Kemudian wal i'anatu 'alal maksiyati, dan menolong atas kemaksiatan. Menolong atas kemaksiatan. Orang berbuat maksiat, kamu ikut-ikut nolong, dukung. Ada orang mendatangkan maksiat, ikut. Mendatangkan apa? Mendatangkan musik gambus kah? Atau tapi yang nyanyi itu maksiat, roknya pendek, jogetan, saweran. Kamu ikut dukung di sana, ini berarti nolong kepada maksiat. Atau kamu menyumbang, bukan nyumbang lagu, nyumbang duit, masukkan ke kotak 50.000. Nah ini berarti menolong. Jadi kita itu kalau diundang orang di sana, undangnya itu karaokean, dan penyanyinya perempuan-perempuan, itu nggak mau masukkan duit ke kotak. Kalau kita masukkan duit berarti kita ini mendukung. Ya kalau bisa begitu sampai pulang lagi. Nah, karena di dalamnya ada maksiat. Jadi kalau orang yang mendukung ikut hadir, ikut makan, ikut duduk, ikut menyaksikan, maka ini termasuk orang yang menolong kepada kemaksiatan. Hati-hati nanti di rumahnya itu banyak ya begitu ya. Wa tarwijul zaifi
wa tarwizuz zaifi, dan melakukan duit yang enggak laku. Ya, melakukan duit yang enggak laku. Jadi ada duit ini duit palsu. Duit palsu buat belanja. Ini maksiat, dosa ya. Seumpama orang itu tidak tahu, kemudian dibelanjakan kepada orang juga tidak tahu dari bagusnya duit palsu ini. Dosa double. Belanjakan lagi orang yang nggak tahu, double lagi belanjanya. Nah, karena tahu itu sudah tidak laku, kenapa dibelanjakannya? Melakukan sesuatu barang yang tidak laku, yang sudah ditolak ya. Ditolak oleh pemerintah, oleh bank, kemudian dia itu melakukan, diapakan dan diapakan ya. Dikatakan jadi orang yang membelanjakan duit yang tidak laku itu dosanya lebih sangat daripada mencuri 100 dirham. 1 dirham 1 rupiah. Jadi supaya laku bagaimana caranya? Itu lebih jahat daripada orang yang mencuri 100 dirham. 100 kali lipat kejahatannya itu. Jadi kalau sudah ada duitnya laku ya kasihkan bank atau simpan aja ya, simpan. Jangan dibelanjakan. Wah itu yang 100.000 ya Beb ya, masukkan bank ya. Kalau ada duit gitu bawa ke bank nih, saya dapat duit duit apa? Duit palsu. Nah, nanti bank yang mengganti itu. Kalau percaya banknya. Kalau nggak percaya sampeyan yang dikira akan memasukkan duit. Kalau nggak tahu ya nggak ada masalah. Tahu bahwa itu duit palsu tetap dibelanjakan. Wasti'malu awanidz zahabi, dan memakai perkakas berupa emas, piring, gelas, ya, wal fiddati, dan perak. Wal fiddati, dan perak. Jadi memakai buat minum, ini gelasnya emas atau gelasnya perak atau piringnya emas, sama. Atau enggak gitu, atau wattikhaduha, atau mengambilnya, menyimpan maksudnya ya. Ada gelas emas disimpan, tidak dipakai, cuma dibuat pajangan, nah, pajangan. Dibuat pajangan. Iftitauha. Kenapa kok gitu ya? Pakai gelas emas, piring emas itu enggak boleh. Karena itu bisa menghancurkan hatinya orang miskin. Sampai aduh umai emasnya. Orang-orang miskin itu akhirnya hatinya hancur ya. Aku di rumah pakai piring seng, piring plastik. Ini piringnya emas. Tempat minumnya gelasnya emas. Walaupun raja ya. Tapi kalau aluminium nggak apa-apa ya. Ada aluminium tuh ya, aluminium yang putih-putih itu boleh. Watarkul fardi, dan meninggalkan yang fardu. Apa contohnya? Sembahyang ya. Meninggalkan yang fardu. Contohnya sembahyang, enggak sembahyang. Tahu itu waktunya sembahyang tapi enggak sembahyang. Puasa enggak puasa, meninggalkan fardu. Ini maksiat, bahkan dikatakan dosa besar kalau disengaja.
au fi'lahu atau melakukan fardu sembahyang ma'a tarki ruknin beserta meninggalkan rukun lahu kepada orang itu. Au syartin atau syarat. Au ma'a fi'li mubtilin atau bersama melakukan yang membatalkan lahu baginya ya. Fardu tadi itu, lahu fardu. Ya, jadi ada orang meninggalkan sembahyang haram hukumnya dosa, atau melakukan sembahyang tapi rukunnya tidak dipakai. Apa rukunnya fardu? Tumak ninah itu kan termasuk rukunnya fardu ya. Sembahyangnya cepat, Allahu Akbar, tak tak, tidak pakai tumak ninah. Tidak ada tumak ninah. Nah, tumak ninah itu kan paling minim sembahyang itu subhanallah. Subhanallah itu kalau sudah nyampe baru subhanallah hitungannya. Belum di tengah jalan subhanallah. Bukan gitu ya. Bukan seperti ayam mencari makan itu duk 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 duk. Nah, itu haram. Sembahyang cuma dia meninggalkan rukunnya. Apa? Tumak ninah itu termasuk salah satu rukunnya. Atau syarat sembahyang. Apa syaratnya? Menghadap kiblat. Sembahyang noleh gini, dadanya noleh. Batal ya. Menghadap kiblat itu syaratnya sholat, nggak boleh. Atau terbuka auratnya. Kena angin, terbuka nggak cepet-cepet ditutup. Dibiarkan aja, enak rek, isis. Ya? Kena angin sarungnya, kena angin terbuka auratnya. Banyak itu ya. Atau sembahyang tapi melakukan yang membatalkan. Ya. Noleh, bergurau, sembahyang bergurau, itu membatalkan. Ya. Tangannya gini tapi niatnya niat bergurau. Satu kali gerakan cuma bergurau, batal. Ada orang sembahyang karena ini gerakannya sekali nggak apa, tapi niatnya niat bergurau, batal sembahyangnya. Hati-hati ya. Sama temannya kakinya itu diinjak bergurau, batal sembahyangnya. Itu dosa. Orang yang membatalkan sembahyang seperti itu dosa. Watarkul Jum'ati dan meninggalkan sembahyang Jumat ma'a wujubiha beserta wajibnya Jumat alaihi atasnya wa in sholla walaupun sembahyang orang ad-duhra sembahyang duhur. Nah, tidak melakukan Jumat padahal orang itu wajib melakukan Jumat. Sampai di desa itu termasuk orang-orang yang wajib melakukan Jumat di desa itu. Kemudian tidak sembahyang Jum'ah, aku sembahyang dohor aja, tetap dosa, bermaksiat walaupun dia itu sembahyang dohor. Wa nahwa tarku nahwi ahlil qaryati al jamaah dan meninggalkannya seumpama orang desa al jamaati jamaah fil maktubati di dalam sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Ada orang kampung tidak melakukan jamaah, sekampungan ya. Sekampungan tidak melakukan berjamaah, maka dosa semuanya. Sekampungan sembahyang duhur tidak ada yang berjamaah, sekampungan ini dosa semuanya. Mereka sembahyang sendiri-sendiri sembahyang ya.
Kemudian wa ta'khirul fardi, dan mengakhirkan sembahyang fardu an waktihi, dari waktunya, bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Menunda sembahyang, nanti aja aku sembahyang. Menunda sembahyang fardu tanpa ada udzur. Bagaimana menunda sembahyang waktu tanpa udzur? Ya. Itu tidak boleh dosa. Kecuali ada udzur. Apa udzurnya sembahyang? Yaitu seperti ketiduran. Nah, ketiduran atau lupa. Lupanya bagaimana? Karena senangnya ngaji, sampai waktu sembahyang itu mundur sampai asar, mulai ngaji mari zuhur ya. Dari senangnya ngaji, ya Allah senang, lupa kalau sebelum sembahyang zuhur. Atau tidur, tapi tidurnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur tidur sampai asar, nggak ada yang banguni. Kalau tidurnya habis zuhur, nggak boleh ya, bukan udzur namanya, itu sengaja. Atau ada orang hebat ya, aku tidur bisa 10 menit, tidurnya habis zuhur. Biasa tidur 10 menit, walaupun tidak ada yang banguni, bangun. Nah terus pada waktu itu telanjur. Atau subuh itu nggak bangun. Adzan dengar adzan. Ini dosa ya. Hati-hati, dosa itu. Jadi subuh itu tidak bangun. Nah, ini namanya mengakhirkan waktu. Itu akhir aja waktunya, tapi masih dalam. Tapi kalau sudah keluar waktu lebih haram lagi. Cepat-cepat harus dia itu segera membayar sembahyang zuhur tadi itu. Waram yusaidi wallahu a'lam. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa'ana hada masa'as solihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami hari ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi ba'au jiratin au sukhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.